Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, dengan saya Tihawatul Laila. Saya dari RSIA Cinta Kasih. Dalam video kali ini saya akan mempraktekkan mengedukasi terhadap ibu tentang apa itu ASI, manfaat ASI bagi bayi dan ibu, serta cara mentransfer ASI yang baik dan benar. Selanjutnya, cara penyimpanan ASI yang baik dan benar. Apa itu ASI? ASI adalah cairan susu yang diproduksi oleh ibu untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi. Manfaat bagi bayi yaitu Selamat pagi Ibu. Ya, perkenalkan kembali dengan saya Suster Tiha, Bu. Saya yang sedang jaga pagi di ruang perinatologi hari ini ya, Bu ya. Sesuai dengan janji kita kemarin ya, Bu ya. Hari ini saya akan mengedukasi tentang ASI terhadap ibu ya. Apa itu ASI, manfaat ASI bagi ibu dan bagi bayi, lalu cara penyimpanan ASI yang baik dan benar ya, Bu. Yang pertama itu ASI. Apa itu ASI? ASI adalah cairan susu yang diproduksi oleh ibu setelah melahirkan sebagai makanan yang lengkap atau gizi untuk bayi. Ya, Bu ya. Selanjutnya manfaat ASI. Manfaat ASI bagi bayi. Yang pertama adalah makanan yang komplit dan spesifik, Bu. Ya. Yang kedua adalah ASI itu sifatnya mudah diserap dan mudah dicerna ya, Bu ya. Lalu yang ketiga, ASI itu bisa mendekatkan ikatan batin antara ibu dan dedeknya. Lalu yang keempat, ASI adalah sebagai sumber gizi untuk tumbuh kembang dedeknya agar lebih baik. Untuk manfaat ASI bagi ibu juga ada ya, Bu ya. Yang pertama adalah mencegah perdarahan setelah melahirkan. Yang kedua, sebagai alat kontrasepsi alami atau KB alami ya. Yang ketiga adalah menurunkan angka resiko kanker ovarium dan kanker payudara ya, Bu ya. Ya, lalu ASI yang keluar dalam 48 jam pertama itu dinamakan kolostrum ya, Bu ya. Kolostrum itu sangat baik untuk bayi karena kolostrum itu mengandung antibodi. Bu, selanjutnya tanda bayi mendapatkan ASI yang cukup atau adekuat. Yang pertama adalah bayi ibu akan BAK 6-8 kali dalam 24 jam. Yang kedua, dia akan tidur atau tenang dalam 2-3 jam setelah minum. Selanjutnya yang ketiga, berat badan bayi akan naik per harinya itu 20-40 gram. Sarankan ibu cuci tangan 6 langkah sebelum memompa ASI. Ibu, apakah sudah tahu cara memompa ASI, Bu? Belum tahu ya, Bu ya. Jadi yang pertama adalah ibu bersihkan dulu daerah payudara ibu, dibersihkan ya, pakai kasa kering dikasih air hangat ya, Bu. Bersihkan dengan cara memutar. Ya, Bu. Nah, setelah itu ibu ambil pampingan ibu. Pampingan bebas, boleh pakai pamping yang manual, pamping yang elektrik juga boleh ya. Jadi caranya ini ibu tempelkan ke puting ibu seperti ini, lalu ibu pompa sampai payudara terasa kosong. Ya, Bu ya. Ibu, apakah sebelumnya ibu sudah tahu cara penyimpanan ASI yang baik dan benar? Belum tahu ya, Bu ya. Jadi untuk penyimpanan ASI yang baik dan benar, misal di suhu ruangan, Bu, ASI bisa bertahan 3-8 jam. Jika di cooler box atau di termos ya, Bu ya, ASI itu bisa bertahan sampai 24 jam. Kalau di kulkas pintu 1, jika ibu letakkan di freezer, ASI akan bertahan sampai 2 minggu. Jika di bawah, ASI akan bertahan sampai 3-5 hari. Ya, Bu ya. Lalu untuk di kulkas pintu 2, Bu, jika ibu letakkan di freezer, ASI akan bertahan sampai 6 bulan. Tapi jika di kulkas bawah, ASI akan bertahan 3-5 hari. Seperti itu ya, Bu.
Dalam suhu ruangan, ASI bisa bertahan 3-8 jam. Tetapi jika di cooler box, ASI bisa bertahan sampai 24 jam. Jika di kulkas pintu 1, tetapi jika meletakkannya di freezer, ASI akan bertahan 2 minggu. Tapi kalau di pintu, ASI dapat bertahan 3-5 hari. Selanjutnya, untuk kulkas pintu 2, jika diletakkan di freezer, ASI akan bertahan selama 6 bulan. Tetapi jika diletakkan di pintu, ASI akan bertahan 3-5 hari. Ibu, apakah sudah tahu cara menghangatkan ASI yang keluar dari kulkas? Kalau belum, saya jelaskan dulu ya Bu. Jadi Ibu siapkan mangkuk yang berisi air hangat-hangat kuku. Lalu Ibu bisa rendam ASINya ke mangkuk tersebut ya Bu ya, sampai dia hangat, baru boleh dikasih ke dedeknya. Dan jika udah direndam, itu harus habis dalam 24 jam ya Bu, jangan disimpan di kulkas lagi ya Bu ya. Selanjutnya, untuk menghangatkan ASI tidak boleh pakai microwave atau direbus ya Bu ya, karena akan merusak enzim yang berada di ASI, proteinnya juga akan ikut rusak ya Bu ya. Seperti itu ya Bu. Alat dan bahan transfer ASI yang pertama adalah cooler box, yang kedua ice gel, dan yang ketiga ASI. Ibu hari ini udah boleh pulang ya sama dokter ya, tapi dedeknya masih dirawat di ruang perinatologi ya Bu ya, karena dedeknya masih kuning ya. Jadi nanti kalau ibu mau nganter ASI harus dalam keadaan fresh. Apakah ibu sudah tahu cara mengantar ASI yang benar Bu? Jadi nanti di rumah ibu pompa ASINya terlebih dahulu ya. Sebelum memompa, ibu harus pastikan tangan ibu bersih, cuci tangan terlebih dahulu, baru ibu pompa. Nah, setelah dipompa, ibu taruh di botol ASI ya Bu ya, yang beling itu ya. Nanti sama ibu dikasih jamnya, jam berapa, hari apa, dan nama dedeknya siapa ya. Jika mau diantar ke rumah sakit, ibu siapkan termos atau cooler box ya. Nanti di bawahnya dikasih es gel Bu. Lalu di atas es gel itu ASINya ditaruh situ, lalu ditutup lagi dengan es gel, lalu baru diantar ke rumah sakit. Seperti itu ya Bu ya. Apakah ibu sudah paham? Paham ya. Nanti kalau mau ngantar ASI seperti itu ya Bu ya.